Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pembuatan media pembelajaran di SD atau MI. Saya Horeatus Sadiyah, NIM T 2019-4072. Di sini saya akan menerangkan tentang unsur-unsur dalam pembentukan media pembelajaran. Terdapat 7 unsur. Yang pertama, kesederhanaan. Kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visualisasi. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual. Selanjutnya, penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa. Dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif warna atau ruang penekanan dapat diberikan kepada unsur yang terpenting. Nomor 4, keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Yang nomor 5, bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Selanjutnya, garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-urutan khusus. Nomor 7, tekstur. Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat digunakan untuk penekanan unsur. Yang terakhir, warna. Warna digunakan untuk memberi kesan pemisah, penekanan, untuk membangun keterpaduan, mempertinggi tingkat realisme objek, menunjukkan hal penting dari warna tersebut. Perkenalkan, nama saya Rifka Amalia, NIM T 2019-4066. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Pada penelitian ini, biasanya menggunakan perangkat tes. Bila tes tidak dapat dilakukan, maka pembuatan program harus dapat membuat asumsi-asumsi mengenai kemampuan dan keterampilan siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan, sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model dan macam media yang digunakan. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara rinci. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan siswa ini harus dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, bisa berupa tes, penugasan, atau daftar perilaku. Yang kelima, menulis naskah media atau menyusun media yang digunakan. Dan yang terakhir, mengadakan tes dan revisi. Pada langkah terakhir ini, manfaatnya yaitu kita bisa mengetahui tingkat keefektifan proses instruksional dan media yang digunakan serta problematika yang dihadapi. Saya Muhammad David Baihaqi dengan NIM T 2019-4069. Di sini saya mendapatkan materi tentang media, cara pembuatan media pembelajaran di SD atau MI. Dari makalah yang sudah saya buat, di situ tertera yang nomor 3, yaitu manfaat dari media pembelajaran. Manfaat dari media pembelajaran itu sendiri yaitu yang pertama, pada saat pembelajaran, media tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk menarik perhatian dari peserta didik. Dan yang kedua yaitu mengatasi perbedaan latar belakang ekonomi
yang terjadi di keluarga siswa. Dan yang ketiga yaitu memberikan pengalaman yang sulit diraih dengan cara lain. Dan yang keempat yaitu membantu perkembangan pikiran dari peserta didik. Dan yang kelima yaitu menjadikan anak didik mengetahui berdasarkan kenyataan dan pengalamannya, serta objek pada media pembelajaran itu yang semisal objeknya terlalu kecil yang sulit dilihat oleh mata, maka bisa digunakan dengan media proyektor, semisal virus atau yang lain dikasih di proyektor sehingga peserta didik akan lebih mudah untuk melihatnya. Dan apabila objek tersebut terlalu besar, maka bisa diperkecil dengan menggunakan media. Dan apabila gerak dari sesuatu itu terlalu cepat, maka bisa diperlambat dengan media tersebut agar siswa atau peserta didik lebih memahami dengan apa yang dia pelajari. Sekian, terima kasih dari saya, Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.